Halo guys, kembali lagi bersama saya Coach Justin ya. Hari ini kita bersama teman kita Gideon yang awalnya beliau takut check up. Beliau bahkan nggak pernah minum obat ya. Tapi hanya dengan perubahan gaya hidup ya, selama 21 hari hasilnya luar biasa banget loh. Dan kebetulan beliau adalah penderita diabetes dan hipertensi. Nah, kita langsung aja yuk tanyain sama Bro Gideon kira-kira bagaimana testimoninya setelah dia merubah pola makan dan gaya hidupnya. Oke, langsung aja. Halo bro, apa kabar? Halo bro. Sehat ya? Sehat. Saya lihat kok kelihatan cerah banget sekarang wajahnya. Lebih fresh ya? Lebih fresh. Oke. Boleh sedikit mungkin perkenalan dulu nih. Sehari-hari kesibukannya apa? Ya kalau saya sih sehari-hari kebetulan ada pet shop di Semarang. Ya kesehariannya seperti itu ya, kita ngurus toko, kemudian kita cek barang datang, kita order seperti itu. Pakan kucing, pakan anjing untuk proteinnya seperti apa, kadang kita melayani seperti itu juga. Jadi pelanggan itu lebih tahu tahu kebutuhan apa untuk kucingnya, nutrisi seperti apa yang dibutuhkan sama kucing. Wah, berarti udah jadi ahli nutrisi juga ya, tapi untuk pet shop ya? Ya, secara langsung kayak gitu. Oke, Bro Gideon, boleh nggak kira-kira kita tahu bareng nih ya, kan ada menderita diabetes ya, dari secara keturunan ya, dari orang tua. Nah, boleh tahu nih kira-kira sebelum ikut program selama 21 hari, kira-kira keluhan apa yang paling sering dirasakan sama tubuh? Sebelum 21 hari itu kalau keluhan sih nggak terlalu banyak ya, cuman salah satunya ya mungkin sering kayak capek ya, kalau habis bangun tidur itu badannya tuh terasa kurang fresh, itu kayak jadi kuli, harus ngangkat beban karungan seperti itu, padahal kita sudah mungkin ngerasain istirahat sudah cukup, cuman waktu bangun itu badan masih nggak enak, pegel-pegel di sini, di bahu itu pegel-pegel macam itu. Kalau siang itu kadang itu ngantuk, makanya saya bikin tidur ya mungkin 10 menit, 15 menit. Nah kalau malam kadang itu ya tidur sampai ya di atas jam 12 malam. Tidurnya suka malam-malam lihat handphone, terus kadang nonton TV gitu kan. Terus makan nggak kira-kira kalau biasa kalau udah malam gitu? Iya, kalau terutama udah misalnya terlalu larut malam itu biasanya kan perutnya kerasa udah lapar lagi. Kira-kira dimakanin apa nih? Pengen tahu kan biasanya gimana? Malam itu variatif ya, tapi yang lebih sering saya nyemil. Kayak keripik. Biasa ngemil ya? Ngemilnya apa? Ya kayak semacam keripik itu kan, snack gitu, wafer kadang kayak gitu. Kalau kerasa lapar banget, ya itu ya udah bikin mie double, kemudian kasih telur, kadang masih ditambah nasi. Ya. Oh my god, berarti sudah mie instan, double porsi, kasih telur, masih kasih makan pakai nasi biar kenyang gitu mungkin. Nah, biar kenyang. Karena konsepnya dulu ya, pikiran saya kalau kita mau tidur susah, perut dibikin kenyang, lapar, baru tidurnya enak. Oke bro, boleh ceritain sedikit nih, waktu sebelum program tuh kondisi berat badan dan lingkar perut itu berapa? Sebelum konsumsi ini itu saya cek itu untuk berat badannya itu di 96, lingkar pinggang itu 115. Kalau boleh tahu sekarang berapa? Sekarang berat badannya di 90. Kemudian lingkar pinggangnya itu di 107. Berarti sudah 8 cm ya? Wah, luar biasa nih ya. Bagus nih, udah sekitar 8 cm ya lingkar perutnya. Nah, terus apa yang dirasain? Badannya lebih fresh, 6 kilo ya turunnya ya? Iya, 6 kilo. Terasa gimana badannya? Lebih gimana gitu? Ya jelas lebih seger ya. Lebih seger. Nah, badan lebih seger, lebih enak, enteng. Dengan dulu mungkin pola makan saya kadang kan nggak teratur, itu kadang pagi nggak makan, nanti siang baru makan jam 12, nanti makan lagi mungkin di malam hari ya gitu kan. Nah
pola-pola itu setelah saya rubah di sini, mengubah pola makan ini, badan saya agak terasa lebih enak gitu. Jadi untuk melakukan aktivitas pun lebih enak karena berat badan turun. Terus kita mau aktivitas itu juga enggak seperti dulu. Jadi kayak males atau apa. Sekarang ya lebih enak, lebih mobile untuk mobilitas sehari-hari itu lebih enak, nggak gampang ngantuk juga, terus nggak gampang lapar ya. Kalau boleh tahu gula darahnya berapa dulu sebelum program sama tensinya? Kemarin itu 137. Oke. Nah, kemudian dua hari setelah saya cek lagi itu saya makan organiknya saya kasih yang original GFO. Nah, saya juga takjub lah, maksudnya dengan hasil yang ternyata turunnya banyak banget sampai dikatakan sama dokter itu kok tensinya tensinya normal berarti ya di 111 73. Bagus loh, 73 bagus loh itu. Padahal sebelumnya nggak pernah nyentuh angka 120 kan ya? Ya. 135 jadi udah ini hipertensi ya. Oke. Berarti setelah program ada kemajuan dari sisi ini ya hipertensinya ya. Oke, bagus sekali ya. Nah, kalau untuk gula bagaimana? Sebetulnya saya nggak suka dan nggak mau gitu kan untuk ke dokter, ke rumah sakit. Nah, terutama saya punya trauma juga jarum suntik, ya kan. Terus kemudian kalau untuk alasan kenapa saya takut untuk ke dokter itu karena di pikiran saya pasti takut habis ini saya punya sakit apa ya. Ini saya punya sakit yang berat-berat seperti itulah di pikiran saya gitu loh. Tapi overthinking lah. Nah, ya, takut ya. Ya, tapi semenjak saya ngubah ya pola makan, habit saya juga saya bantu dengan olahraga macam itu. Saya merasa di tubuh saya ini sudah ada seperti perisai, ada tamengnya. Jadi saya merasa lebih confidence, lebih percaya diri. Oke lah kalau sefatal-fatalnya saya ke dokter, ke rumah sakit itu saya cek, pasti hasilnya nggak terlalu parah. Tidak seserem yang dipikirkan mungkin gitu. Ya. Karena saya juga sebetulnya menyadari kalau sebelum saya ngubah pola makan saya, sebelum saya ngubah pola hidup saya seperti ini dengan pola saya yang lama dulu, saya kalau makan malam-malam terus makan sukanya gorengan-gorengan yang bertepung. Ya semacam ini saya pasti tahu ini pasti di tubuh saya nggak sehat. Gitu. Selama perjalanan 21 hari ini kira-kira apa yang berkesan? Pasti ada suka dan dukanya kalau saya lihat ya. Waktu program ya kan? Ya tentu ada lah suka dukanya. Salah satunya udah saya sebutkan di awal tadi ya. Memang 1 minggu pertama atau mungkin beberapa hari awal itu berat. Orang harus orang namanya mengubah itu kan dari apa yang kebiasaan kita sehari-hari kita lakukan, kita ubah dalam waktu 21 hari itu kan nggak mudah gitu loh. Nah, dalam apalagi untuk start mulai di awal itu kita pasti akan merasa kok harus gini kenapa gitu loh. Nah, dalam 1 minggu pertama itu ya suka dukanya ya lebih banyak dukanya sih kalau di 1 minggu awal ya. Jadi kita harus mulai ini jaga makannya seperti ini, harus olahraga, terus kemudian makannya kita kan sudah benar-benar dijaga sama Coach Justin ini. Harus makanan yang nggak boleh gorengan lah, nanti nasinya juga dulunya makannya ugal-ugalan kan. Bisa 2 piring gitu. Sekarang cuma 6 sendok, separuh porsi lah. Seperti itu lah. Bagus ya. Untuk awalnya memang berat banget itu. Saya ngerasa ya buat saya itu berat di minggu-minggu awal itu berat gitu. Tapi setelah mulai lepas 2 minggu ke atas itu sudah mulai. Nah, pola saya berubah gitu kan. Jadi saya mulai makan itu saya bisa milih. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh seperti itu. Jadi tahu kita. Sudah mulai polanya seperti ini. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Ini yang
berbahaya buat tubuh kita semacam itu. Oke, luar biasa bro. Nah ini boleh yang terakhir nih, pengen tahu nih kira-kira apa sih pendapat atau komentar dari keluarga setelah melihat perubahan ini? Saya lihat dari foto transformasinya juga luar biasa bagus, dari kulitnya juga ya kan, badan juga lebih fit dan sebagainya. Itu kira-kira komentarnya keluarga gimana, responnya nih? Ya, untuk respon keluarga, terutama kan istri saya itu luar biasa lah lihat perubahan yang dari dulu foto yang lama dengan foto yang sekarang. Istri kaget ya? Ya kaget ya kan. Ya apa namanya, luar biasa lah perubahan transformasinya, teman. Untuk di berat badan otomatis kan lebih kelihatan langsing, terus dari kulitnya tuh lebih bersinar, lebih shiny kan, orang lihat wah apa namanya, lebih cerah kan, lebih glowing. Nah, orang makanya kadang orang ada yang tanya di WhatsApp saya, pakai produk apa, jadi bikin orang juga penasaran juga gitu. Nah, tapi dari situ juga membuat saya merasa lebih tertantang untuk menurunkan berat badan saya juga lebih apa namanya, lebih turun lagi dari sekarang ini, sambil dibantu olahraga juga tentunya. Berarti tertantang ya? Tertantang ya. Oke, luar biasa banget ya. Kalau ada orang yang punya kondisi yang sama, mungkin ada yang menderita diabetes atau hipertensi, atau mungkin takut obat ya, mereka punya keturunan kesehatan yang mungkin saat ini sedang bermasalah gitu ya. Kira-kira apa pesan yang lo ingin sampaikan kepada teman-teman? Ya, untuk orang yang punya masalah seperti saya lah ya, contohnya paling gampang kan dengan diri saya sendiri kan, contohnya kan punya masalah dengan diabetes, takut ini sebetulnya kan takut itu kan cuma di pikirannya kita aja, tapi kan yang penting kita mau melakukan ya, mau menerima istilahnya masukan itu yang penting, mau diri kita tuh mau dievaluasi. Betul. Ya kita mau istilahnya mau sembuh, mau lebih ringan atau enggak, itu kan sebetulnya diri kita sendiri. Yes. Ya kalau diri kita sendiri mau ada perubahan, mau kita bertransformasi jauh lebih baik ya, bukan lebih jelek tapi lebih baik, lebih sehat, itu kenapa enggak? Kita harus mau setiap mungkin orang di sekitar kita pengen kita sehat dengan memperhatikan kita ya. Contoh kata misalnya seperti Coach Justin ini, dia tahu saya punya keturunan diabetes, saya punya mungkin gula darah yang tinggi tadi, punya tensi yang tinggi, ya dia kasih tebar manfaat buat saya supaya saya tuh bisa sehat. Nah dari situ otomatis dengan saya sadar dengan apa yang dia lakukan itu baik buat hidup saya, untuk masa depan saya. Nah tadi baik itu kayak tadi ya, kita mulai mencoba setelah itu ya sama yang saya rasakan setelah saya mencoba, saya baik ya, progresnya ada. Nah setelah itu kan ya terserah teman-teman mau cek gimana supaya kita lebih tahu kondisi badan kita. Niatnya dulu ya. Nah niat itu mungkin dulu pernah ada trauma gini tapi ya harus mau nggak mau kita bisa move on, harus dihiraukan dulu mungkin trauma itu. Setelah itu kita tes, kita tahu keadaan apa namanya badan kita seperti apa. Nggak usah takut lah maksudnya. Nggak usah takut. Nah kita jalani aja semua. Yang penting ada coachnya ya. Nah itu penting karena karena kalau kita mungkin mengonsumsi sesuatu itu, kalau kita tidak ada petunjuk, tidak ada yang ngajarin istilahnya bimbingannya itu seperti apa, hasilnya kita juga tidak akan maksimal. Betul. Masuk akal sekali. Sama seperti kayak kita beli handphone baru, kita harus petunjuknya harus gimana, cara ngidupin gimana, cara masukin SIM card-nya gimana, dibaca dulu buku petunjuknya, ini kapasitasnya atau speknya seperti apa. Sama seperti ini di sini, ya kita konsumsi makanan organik ini, ya apa namanya, kita harus tahu ya, harus ada orang yang mengarahkan, jadi sesuai programnya ya, enggak asal-asalan ya, seperti itu, supaya hasilnya kita juga lebih maksimal. Oke, luar biasa nih. Wah, terima kasih Bro Gideon untuk testimoninya. Menurut saya ini sangat memberkati kita semua, menginspirasi kita semua. Mungkin saat ini kita dalam keadaan mungkin kurang sehat ya, tapi kita takut atau trauma ya. Jadi sudah ada salah satu bukti yang bisa menguatkan kita hari ini, dan dengan menjadi satu bukti nyata buat kita semua bahwa sehat itu bisa dicapai tanpa harus selalu bergantung pada obat. Tapi bagaimana kita mau merubah gaya hidup, pola pikir kita,
ya, pola pikir, kebiasaan-kebiasaan kita, dan itu bisa menjadi satu dorongan buat kita semua untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu ya. Oke, terima kasih bro untuk kesempatannya, waktunya. Thank you. See you, tetap sehat, inspirasi banyak orang ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat buat semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi guys di testimoni berikutnya bersama Coach Justin. Thank you.